Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ingin bahagia. Kami ingin damai. Bantu kami untuk selalu terikat kepada Putramu Yesus. Mendengarkan Yesus selalu. Supaya pikiran, hati, budi, dan raga kami semakin baik. Semoga hidup kami semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kebahagiaan kami bukan hanya di dunia ini, tapi nanti di surga. Bersatu dengan Engkau, Bunda Maria, dan para kudus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam minggu Prapaskah kedua kita diajak untuk memasuki masa Prapaskah ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kedamaian. Karena Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati itu adalah bersatuan memandang Allah wajah dengan wajah, Allah dengan Allah, kita dengan muka. Seperti dikatakan dalam kitab Wahyu. Dan inilah yang dikehendaki oleh Yesus dan dikehendaki oleh Allah. Supaya kita jangan mudah putus asa ketika kita harus mendaki gunung tinggi. Ya, dengan kesulitan, dengan beratnya, dengan melepaskan segala sesuatu supaya mencapai kebersatuan dengan Allah, kebahagiaan sempurna di surga. Di situ seperti Yesus yang berubah rupa, begitu berkilau-kilauan, begitu indah. Dan ketiga murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes memandang kemuliaan Yesus dengan wajah yang begitu cemerlang. Bersama Yesus, bersama Musa dan Elia. Saudara, itulah gambaran kecil tentang surga yang kita rindukan, kita dambakan. Lalu Petrus mengatakan, betapa bahagianya kami di sini, berjumpa dengan Engkau dalam kemuliaan surgawi. Mereka mencicipi surga. Dan itu juga kita semua. Kita mau mencicipi surga, mencicipi kedamaian, mencicipi kebahagiaan. Tetapi kita harus mendaki gunung yang tinggi. Dalam perjuangan jatuh bangun, pergulatan, ya, mencapai surga. Dan Yesus mengatakan, dan Allah mengatakan dalam awan, inilah putraku terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, kita semua bahagia, ingin bahagia, mau bahagia. Tapi kita tahu kebahagiaan bukanlah sekali jadi. Harus dalam proses jatuh dan bangun, salah dan berhasil, gagal dan sukses. Itulah kehidupan. Tapi Tuhan Yesus memberikan pola, memberikan pattern, memberikan kerangka. Kalau kita ingin bahagia, mendengarkan Tuhan, mendengarkan Yesus. Dan kenapa harus mendengarkan Yesus? Lewat kitab suci, lewat sabda Allah, lewat liturgi gereja, lewat semua yang kita lakukan di dalam gereja sekarang ini adalah sarana supaya kita mendengarkan kehendak Allah. Kenapa harus mendengarkan kehendak Allah? Kenapa harus mendengar? Karena Yesus itu mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, mengubah keberdosaan kita, supaya kita menjadi baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kenapa? Karena pikiran kita, hati kita penuh dengan dosa, penuh dengan pikiran negatif, penuh dengan prasangka, penuh dengan keberdosaan, penuh dengan tindakan. Jadi supaya mendengarkan sabda Allah, supaya pikiranku, hatiku, dan kehendakku hanya yang baik, yang kudus, yang mulia, yang indah. Dan ketika yang baik, indah, dan mulia, itu berarti memberikan kedamaian kepada diriku sendiri, memberikan kedamaian kepada keluargaku, memberikan kedamaian kepada gereja, dan pelan-pelan hidup kita menjadi hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah proses yang panjang, saudara, bukan sekali jadi. Saya sebagai pastor, apakah saya juga mengalami itu? Benar, bisa iya, bisa enggak. Ada saatnya kita sungguh-sungguh
sesuai dengan kehendak Allah. Ada saatnya juga kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Suatu berproses. Dan itulah yang diminta oleh gereja kita sekarang. Supaya kita semakin menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Semakin baik. Pikiran kita semakin baik. Maka itu yang disebut dengan puritas cordis. Kemurnian hati. Kemurnian pikiran. Kemurnian perasaan. Kemurnian hati kita. Kehendak kita. Niat-niat kita. Coba kita lihat di keluarga kita. Beranikah Anda mengatakan, aku bahagia di komunitas ini? Aku bahagia di keluarga ini. Aku bahagia bersama lingkunganku. Aku bahagia bersama gerejaku. Meski ada banyak kekurangan, keterbatasan. Saudara, mari kita maju terus. Bahwa perjalanan kita bukanlah perjalanan yang ringan. Naik ke atas, tetapi di puncak kita dijanjikan, di puncak kebahagiaan kita itu adalah Yesus. Kita memandang Tuhan dari muka ke muka, dan itulah sumber kebahagiaan sempurna di dalam hidup kita. Semoga Anda dan saya terus berjuang, berusaha mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan hati nurani kita, mendengarkan kitab suci, mendengarkan kata-kata para pastor, mendengarkan kata-kata dari para forhanger. Itu semua adalah membimbing kita supaya kita sehati, sepikir, seperasaan dengan Tuhan. Puritas cordis, kemurnian hati. Tuhan memberkati Anda semua. Bila Anda terjadi demikian, cobalah lihat keluarga Anda. Bahagiakah Anda di sana? Bahagiakah Anda dengan pasangan Anda? Bahagiakah Anda dengan anak-anak Anda? Bahagiakah Anda dengan cucu Anda, dengan semua keluarga? Bila itu terjadi, langkah pertama Anda sudah benar. Karena pikiran hati Anda, niat-niat Anda adalah niat yang baik. Demi kebaikan diriku, keluargaku, komunitasku, lingkunganku, stasiku, gereja, dan seterusnya. Tuhan memberkati Anda supaya kita tidak pernah boleh putus asa ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, penderitaan, dan saya. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.